Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar Google Meet. Google Meet itu pada dasarnya itu sama halnya dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh provider-provider yang lain yang kita gunakan seperti saat ini. Ini kan kita Google Meet, ya, bertemu di alam maya, bertemu tidak tatap muka tapi tatap maya. Dengan Google Meet ini pada dasarnya sama halnya dengan video call. Jadi kita bisa melihat tampilan Bapak Ibu yang ada di rumah itu sedang apa, yang ada di sekolah, yang bekerja dari rumah, kelihatan sedang apa, yang bekerja di sekolah, kelihatan sedang apa. Oke. Nah, bagaimana caranya Google Meet Bapak Ibu? Bapak Ibu, seperti yang sudah-sudah bahwasanya di Belajar ID itu akan ada 9 titik sakti ini. Bapak Ibu bisa memilih di 9 titik sakti, bisa memilih Meet. Nah, klik Meet ini atau dari browser Bapak Ibu buat meet.new. Nah, meet.new. Nanti ini akan kalau meet.new nanti ini akan otomatis langsung membuat Meet. Nah, ini saya tutup dulu sebelum ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa milih 9 titik sakti ini, aplikasi Google ini. Bapak Ibu pilih Google Meet. Keuntungannya Google Meet Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu itu dalam membuat rapat itu tidak perlu menentukan dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Kalau aplikasi yang lain itu kan biasanya kalau mau membuat rapat baru itu kan menentukan jamnya, jam berapa, mulainya jam berapa. Kemudian kalau yang berbayar itu paling banyak, paling lama itu sekitar 1 jam. Kalau Google Meet itu free, gratis, dan waktunya terserah Bapak Ibu. Seperti Meet yang kita pergunakan ini, Pak PI membuat, itu kan kita mau itu 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tidak terbatas jamnya. Nah, caranya Bapak Ibu, di sini diklik rapat baru atau kalau bahasa Inggrisnya new meeting, ya, rapat baru kita klik rapat baru. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan rapat untuk nanti, rapat instan atau jadwalkan di Google Calendar. Nah, rapat untuk nanti, jenengan bisa klik. Nah, di sini akan muncul aksesnya. Ini rapatnya nanti ini. Nah, rapat ini nanti bisa jenengan bagikan. Bisa Bapak Ibu bagikan lewat ini yang gambar kertas tumpuk-tumpuk ini. Nah, ini salin ini. Nah, Bapak Ibu bisa menyalinnya, mengkopinya, kemudian dibagikan di grup WA seperti yang sudah biasa Pak PI lakukan. Nah, itu kalau rapatnya untuk nanti. Nah, kan di sini tidak ada Pak, lah itu kan tidak ada jamnya. Kalau yang aplikasi lain itu kan ada jamnya. Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya jenengan seperti tadi Pak PI menyampaikan, kita Google Meet mulai jam 9. Nah, berarti Pak PI kan membukanya jam 9 kurang, baru dibuka oleh Pak PI. Kalau Pak PI belum membuka, berarti kan yang lain belum bisa masuk. Nah, jadi tidak ada jadwal harus dimulai jam sekian, tidak ada. Kalau ini yang rapat untuk nanti, ini tergantung kesepakatan antara Bapak Ibu dengan yang akan mengikuti Meet itu. Nah, misalnya ini ya, ini kemudian diklik kan sudah disalin. Nah, kemudian nanti ini dipastekan atau dibagikan di grup WA misalnya. Itu untuk pilihan yang buat rapat nanti. Untuk yang rapat instan itu bisa langsung mendadak Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya dalam mengajar PJJ ini, di kelas PJJ Bapak Ibu sudah memberikan tugas, tapi kok anak-anak tidak ada yang merespon. Nah, terus Bapak Ibu mau buat rapat baru mendadak supaya anak-anak itu ada responnya, ya bisa Bapak Ibu dari rapat baru silahkan mulai rapat instan. Mulai rapat instan ini langsung terkoneksi dengan Google Meet. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan kalau Bapak Ibu membuat tadi yang dari browser saya sarankan untuk meet.new. Nah, itu kan membuat rapat baru, rapat instan. Nah, kemudian Bapak Ibu di pilihannya ini Bapak Ibu bisa rapatnya kan sudah siap, bisa menambahkan orang, bisa lewat email atau Bapak Ibu membagikan link ini. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak PI, membagikan link ini kepada orang lain bisa melalui grup WA atau melalui chatting Japri dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah,
Itu untuk Google Meet cara memulai rapatnya. Oke. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengkombinasikannya dengan Google Calendar, jadwalkan di Google Calendar. Kenapa kok dijadwalkan di Google Calendar? Pertama, Google Calendar itu bisa sebagai asisten pribadi Bapak Ibu. Google Calendar ini kalau Bapak Ibu membuat jadwal di Google Calendar, itu kalau sudah tiba waktunya, maka akan otomatis jenengan diingatkan. Syaratnya satu, emailnya jenengan misalnya terkoneksi dengan HP. Kalau di HP-nya jenengan masih emailnya akun Gmail, kalendernya juga pakai Gmail. Tapi kalau akun di HP-nya jenengan sudah pakai Belajar ID, kalendernya juga buat yang di Belajar ID itu, biar bisa mengingatkan. Nah, sama nggih kalau buat di kalender itu sama ya, di kalender. Nah, ini Bapak Ibu tinggal menentukan kapan tanggalnya. Nah, di sini bisa di ini tanggalnya kapan, waktunya, ini setiap hari kah atau hanya sekali kah? Nah, ini nanti akan diulas lagi di Google Calendar. Kemudian Bapak Ibu, pada saat melakukan meeting, pada saat melakukan Google Meet, ini ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan yang dapat Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah, sebentar ini saya pindah dulu ke atas. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa pilihan di Google Meet itu. Ada gambar mikrofon, ini jelas untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon. Kemudian ini ada gambar kamera, ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera. Ini gambar tangan melambai untuk raise hand, misalnya Bapak Ibu mau bertanya, silakan ini diklik ya, raise hand untuk mengangkat tangan. Kemudian sebelahnya ini ada presentasi sekarang atau istilahnya dalam bahasa kerennya share screen. Nah, seperti yang saya lakukan ini share screen, ini membagikan tampilan di laptop, ini pakai ini presentasikan sekarang. Kemudian ini ada titik 3 opsi pilihan lain, papan tulis virtual atau Jamboard. Kemarin yang disampaikan Pak PI, Jamboard. Ini rekam rapat. Nah, Bapak Ibu misalnya kalau mengadakan rapat, supaya tidak lupa apa yang sudah dibahas di situ, silahkan direkam. Nah, rekamannya nanti masuk kemana Pak? Rekamannya kalau Bapak Ibu membukanya tadi ini pakai Drive Belajar ID, maka rekamannya ini nanti akan masuk ke Drive Belajar ID. Nah, itu papan tulis digital, rekam rapat, ubah tata letak. Nah, ubah tata letak ini Bapak Ibu pilihannya otomatis, bersusun, sorotan, atau sidebar. Kalau Bapak Ibu terkendala masalah kuota, kalau saya itu biasanya pakai yang sorotan. Kalau sorotan ini munculnya siapa yang berbicara di situ akan muncul. Kalau bersusun, semua anggotanya akan muncul, itu kalau bersusun. Kalau sorotan hanya yang berbicara, atau ini kalau posisi sedang share screen itu hanya layarnya saja yang tampak di sini. Nah, itu. Kemudian ini Bapak Ibu kalau pesertanya banyak Bapak Ibu, ini bisa dipilih ini. Bapak Ibu mau berapa peserta? 42 kah? 30 kah? Nah, ini bisa di scroll digeser. Kalau pesertanya banyak lebih dari 30, di scroll digeser pakai ke yang 42 ini. Kemudian tadi apa lagi ya? Oh, ini pemilihan layar penuh biar tampil penuh ya. Nah, ini ubah latar belakang. Nah, seperti latar belakang saya ini sekarang saya berada di pantai ya. Karena tidak bisa libur, tidak bisa jalan-jalan adanya PPKM, jadi kita liburannya virtual. Nah, untuk ubah latar belakang, Bapak Ibu silahkan diklik latar belakang. Di sini ada berbagai pilihan yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Ada yang ini bisa bergerak pakai animasi hutan ini, kemudian ada fitur kelas animasi, ini ada pensil, ada ballpoint, ada apel atau tomat ini yang bermain-main ini, atau ada yang satunya ini ada yang joget-joget. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengaktifkan latar belakang ini, mohon ini yang perlu diingat Bapak Ibu, usahakan background Bapak Ibu ini, kalau saya ini backgroundnya di kelas ya. Nah, background Bapak Ibu ini yang belakang ini, usahakan ini berbeda warna dengan pakaian atau jilbab yang Bapak Ibu pakai. Karena apa? Karena backgroundnya ini warnanya sama dengan baju Bapak Ibu, nanti begitu diganti layar backgroundnya akan otomatis berlubang seperti ini ya. Ini nanti bajunya kan kalau warnanya sama dengan background itu ya ini hilang, bajunya Bapak Ibu hilang. Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau pakai hijab dan
sewarna dengan background, nah otomatis akan hilang, wajahnya juga enggak kelihatan. Tuh. Kemudian ini tadi kelihatannya ada kunting, apakah ada yang ngechat? Oke, sambil kalau pakai latar belakangnya dari unduhan misalnya judul seminar kok terbalik, bagaimana caranya biar tidak seperti foto selfie? Oke, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan dari Bu Siti Sulasni. Kalau saya, Ibu, kalau saya ini kan yang di Google Meet ini ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diganti backgroundnya. Seperti kalau punya saya ini tidak bisa kita mengganti background unduhan dari seminar-seminar itu. Nah, tidak bisa, nggih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu bisa mengganti, saran saya Bapak Ibu, dari file yang Bapak Ibu unduh, ini saran saya supaya tidak terbalik ya. Bapak Ibu bisa merubahnya, ini saya beri contoh. Ini saya kemarin sebetulnya sudah buat background Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini. Nah, ini tapi tidak muncul. Nah, ini Bapak Ibu saran saya, Bapak Ibu buka background yang sudah ada itu. Kalau di aplikasi di Bapak Ibu ada Paint ya, file itu diklik kanan, open with, pilih open with Paint. Nah, open with Paint ini, nah di Paint ini Bapak Ibu ada pilihan rotate atau rotasi. Nah ini Bapak Ibu di flip horizontal dulu. Di flip horizontal harusnya kan awalnya kan seperti ini, tulisan kan dari kiri ke kanan ya. Nah Bapak Ibu supaya tidak terbalik ini di flip dulu. Ini di flip horizontal. Nah, tulisannya dibalik. Nah, kalau tulisannya dibalik seperti ini, nanti kalau Bapak Ibu grup pergunakan di background saat Meet itu tidak terbalik. Nah, ini kalau sudah saya simpan. Cuma sayangnya Bapak Ibu di Google Meet ini ada yang tidak bisa mengganti background. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena nyuwun sewu, di beberapa aplikasi yang virtual seperti ini kan ada yang menempelkan foto orangnya tapi tidak di situ. Nah, kan kadang ada yang kamera harus on, orangnya harus nampak. Nah, itu dia membuat foto ya tahu, kemudian backgroundnya diganti, orangnya pergi, kameranya nyala. Ya, itu kan semacam memanipulasi virtual kan seperti itu. Tapi di Google Meet ini ada beberapa yang tidak bisa. Tadi pagi saya Meet itu saya bisa merubah backgroundnya, tapi yang ini, yang di Pak Pi ini saya tidak bisa merubah backgroundnya. Nah, keuntungannya kalau tidak bisa merubah background, Bapak Ibu, maksudnya tidak bisa merubah background itu background yang ini loh ya, background yang bawaannya ini loh, bukan background yang tambahan Bapak Ibu. Kalau background yang bawaannya ini, keunggulannya, Bapak Ibu itu tidak bisa memanipulasi virtualnya. Jadi dikasih fotonya Bapak Ibu jebret, ditinggal, wes itu laptopnya dibiarkan menyala, Bapak Ibu entah pergi kemana, entah ngopi, entah apa, kan kita tidak tahu. Nah, tapi di Google Meet ini sudah diminimalisir supaya tidak dilakukan hal-hal seperti itu, backgroundnya ini tidak bisa ditambah. Itu, oke. Itu untuk masalah latar belakang atau background. Kemudian apalagi ya, oh ini ada sisi teks non aktif, ini subtitle kalau bahasa kerennya. Nah, kalau ini kita aktifkan, misalnya saya mau ngomong dalam bahasa tertentu seperti Pak Pi kemarin di Google di Docs itu kan ada mendikte. Nah, itu misalnya ini Bapak Ibu saya aktifkan, cuma ini sayangnya belum ada bahasa Indonesia. Ini misalnya saya terapkan pakai bahasa Inggris, saya terapkan. Nah, misalnya saya membuat hello. Nah, ini kan bisa otomatis. Nah, ini misalnya saya mau ngomong dalam bahasa Indonesia, nanti akan ditranslate secara otomatis. Nah, ini. Selamat pagi. Ini dia lagi mikir, Pak Ibu, karena bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kecuali kalau mau langsung pakai bahasa Inggris. Hello, good morning. Nah, langsung kan, hello, good morning. Oke, thank you. Nah, itu kalau Bapak Ibu misalnya ada rapat itu dengan orang asing ya, cuma ini kendalanya belum ada bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ini besok banyak yang menggunakan Google Meet, orang-orang Indonesia banyak yang menggunakan Google Meet, mungkin saja bisa ditambahkan di situ bahasanya pakai bahasa Indonesia. Itu tadi masih bahasa Inggris, bahasa Portugal, bahasa Jerman, bahasa-bahasa asing lah. Gitu. Nah, ini gunakan ponsel. Oh ya, ini keunggulannya Bapak Ibu.
Kalau dari ini tadi, dari Google Meet ini bisa diakses melalui pakai telepon, bisa. Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang membuat saya terkesima dalam Google Meet ini, adanya papan tulis virtual atau Jamboard. Apa gunanya papan tulis virtual ini? Ya namanya saja papan tulis. Ya Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja di sini. Nah, misalnya di sini saya mau membuat baru, karena kalau sudah punya di drive bisa pilih dari drive, kalau belum punya kita mulai papan tulis baru. Kita mulai papan tulis baru. Bagaimanakah tampilan papan tulisnya? Ini dia. Ini yang namanya Jamboard atau papan tulis digital. Nah, oke, ini kelihatannya ada yang bertanya ini. Ini siapa yang membagikan Jamboard ini? Oh, Bu Anis Susianingrum, sudah membagikan Jamboard. Berarti Bu Anis ini sudah sering pakai Jamboard, ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang namanya Jamboard atau papan tulis digital, seperti halnya dengan yang disampaikan Pak PI kemarin, keunggulan dari akun Belajar ID itu kita bisa berkolaborasi bersama. Nah, kita bisa berkolaborasi bersama. Misalnya di sini saya mau memasukkan gambar makanan, memasukkan gambar nasi pecel. Nah, saya mau memasukkan gambar nasi pecel. Oh, tidak bisa, tidak ditemukan. Oke, berarti caranya bukan seperti ini. Sebentar. Sebentar. Ini, oh ya, berarti kita harus browsing dulu gambarnya. Nah, ini saya terangkan dulu. Saya terangkan dulu opsi-opsi yang ada di Jamboard ini. Pertama, pena. Jelas, pena ini Bapak Ibu bisa pergunakan untuk menulis. Nah, kemudian bawahnya ini penghapus. Ya, jelas dapat untuk digunakan untuk menghapus, ya. Bapak Ibu untuk penghapusnya ini. Kemudian ini ada untuk memilih. Nah, misalnya yang mau dipilih yang mana untuk menjelaskan. Ini saya hapus dulu. Bapak Ibu bisa misalnya Bapak Ibu waktu menerangkan dengan anak-anak waktu memakai Google Meet, itu kan Bapak Ibu bisa menuliskan di sini menggunakan Jamboard atau papan tulis digital. Nah, papan tulis digital nanti siswa juga bisa berkolaborasi bersama-sama Bapak Ibu. Misalnya di sini saya mau mencari dulu gambar nasi pecel. Ini aja yang kelihatannya sedap, yang kelihatannya menggoda selera. Salin gambar, kemudian dimasukkan di Jamboard-nya. Masukkan di sini. Sebentar karena terkoneksi jaringan lah ini. Nah, Bapak Ibu bisa di sini. Bapak Ibu mau apa ya istilahnya? Mau menerangkan mengenai ini nasi pecel. Nah, ini kita kasih judul dulu. Ini kita oh maaf ini Bapak Ibu saya terlalu cepat ini. Saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkan. Oh ini tadi untuk menambahkan gambar Bapak Ibu, maaf saya lupa. Ini untuk menambahkan gambar, di sini ada opsi pilihan tambah gambar. Atau Bapak Ibu bisa yang pakai cara saya tadi, mencari gambar di Google, kemudian di copy, dipastekan di sini. Nah, Bapak Ibu ini bisa kita kasih judul menggunakan kotak teks ini. Kita kasih judul di sini nasi pecel. Nah, dikasih judul seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dari nasi pecel ini Bapak Ibu mau apa dari nasi pecel ini? Nah, Bapak Ibu misalnya ingin mengajak siswa itu untuk berkolaborasi. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa dituliskan di sini, tunjukkan, nah, agak rewel, hapus dulu, tunjukkan bagian yang menyusun si pecel. Bukan bagian-bagian bahan-bahan lah, kok bagian-bagian bahan-bahan. Saya edit dulu, klik kanan edit bahan. Tunjukkan bahan-bahan yang menyusun nasi pecel. Nah, karena disuruh menunjukkan Bapak Ibu bisa membuat ini pakai pena ini. Nah, pakai pena. Ini.
Misalnya ini nasi, dikasih garis red, dikasih garis, kemudian maaf, kemudian diberi tulisan nasi di sini. Nasi. Nah, ini yang menyusun nasinya itu. Nah, Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk meningkatkan interaksi dengan siswa saat pembelajaran jarak jauh. Nah, caranya sama. Ini kita klik bagikan, ya. Kita klik bagikan. Nah, siapa saja yang memiliki link ini, ya toh. Ini kita rubah seperti yang kemarin-kemarin. Siapa saja yang memiliki link, kemudian Bapak Ibu bisa memilihkan editor. Setelah itu disalin link. Nah, ini akan saya masukkan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu silahkan berkolaborasi. Silahkan berkolaborasi untuk memenuhi atau menjawab apa yang sudah saya berikan ini. Nah, silahkan Bapak Ibu dicoba. Nah, ini sudah ada yang masuk ini, unicorn anonim. Silahkan ditambahkan Bapak Ibu sambil belajar bagaimana cara menggunakan Jamboard. Silahkan. Silahkan seperti saya tadi pakai pena, kemudian untuk kata-katanya pakai yang kotak dalam teks ini. Ini sudah ada Pak Zuhri, Bu Sri Winarni, ya ini sudah ada ini. Nah, ini sudah ada siapa ini yang membuat ini. Nah, itu juga sudah ada. Itu gambar apa Pak? Itu Pak, tahu, tempe, ya. Itu ada sayur kemangi, ya. Nah, Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa mencoba dengan siswa. Nah, terus Bapak Ibu bertanya, Pak, ini kan kita di laptop Pak, enak Pak. Bagaimana kalau kita di HP Pak? Ya sama saja Bapak Ibu, bisa pakai HP, Jamboard ini. Karena kan siswa itu kan aksesnya kan pakai HP, bisa saja pakai HP, sama saja. Nah, daun kemangi, tuh tempe. Nah, ini enaknya pakai belajar ID itu ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi bersama-sama untuk belajar bersama dan bekerja bersama, sehingga akan muncul aktivitas-aktivitas yang mengaktifkan siswa. Jadi siswa tidak hanya melihat saja. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sudah mulai banyak yang berkolaborasi di sini. Oke, Bapak Ibu, nah ini kecambah, ada nasi, ada tempe, ada kecambah, ada ini apa sambal pecelnya ya. Tuh. Kembali ke Google Meet Bapak Ibu sambil Bapak Ibu mengotak-atik itu Google Meet ya. Itu tadi papan tulis digital. Nah, oh iya saya lupa, harusnya ini tadi saya rekam sehingga Bapak Ibu kan tahu nanti, oh ini saya rekam aja ini, yang ini. Saya rekam aja, nanti Bapak Ibu biar tahu rekamannya masuk kemana. Nah, ini saya rekam dulu. Nah. Kemudian Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu waktu saya pelatihan seperti ini, ada peserta yang bertanya, bagaimana cara kita itu untuk mengetahui kehadiran siswa. Nah, misalnya kehadiran siswa atau absensi. Nah, Bapak Ibu kan biasanya sering kalau webinar-webinar itu Bapak Ibu sering mengetikkan Wisnu hadir, Bambang menyimak. Nah, seperti itulah. Itu kalau Bapak Ibu rekam, Google Meet-nya Bapak Ibu rekam, nanti chat-chatnya itu juga akan terekam Bapak Ibu. Nah, ini misalnya sudah selesai ya, saya hentikan rekamannya. Saya berhenti merekam. Rekaman, berhenti merekam. Oke. Nah, ini setelah Bapak Ibu berhenti merekam, ini kan rekaman akan disimpan ke drive Wisnu Prasetyo. Berhenti merekam. Nah, jangan lupa subscribe ini.